Jadi saya beberapa kali mengomentari postingan orang yang masak kepala kambing secara utuh. Beberapa netizen langsung marah-marah ke saya. Katanya itu sudah bersih kok, katanya gitu ya. Nah, saya kasih tahu nih sahabatku, betapa kotor dan lendirnya bagian dalam sini ya. Coba kalau dimasak langsung. Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau ngapain ya? Tangan aku sudah menggunakan hand glove. Aku kali ini mau jadi dokter. Tapi bukan dokter ahli bedah yang gimana. Aku mau jadi dokter-dokteran. Aku mau membedah kepala. Kepala apa sahabatku? Kameramen aja belum tahu ya. Ayo kita lihat gimana caranya aku membersihkan kepala kambing. Bersama chef terabal-abal sedunia, semua sahabatku bisa memasak. Kita mau rebus airnya dulu supaya cepat mendidih. Kita tutup. Kita mau buka ya sahabatku. Seperti apa ini? Ini rada horor-horor dikit, nggak apa-apa ya. Ini masih beku nih sahabatku. Jadi aku belinya kemarin, belum sempat dibersihkan. Langsung aku simpan di freezer. Ini dia. Trala. Kepala embek sahabatku. Ini masih lengkap dengan bulu-bulunya ya. Jadi belum dibersihkan sama si pendagang kambingnya. Pedagang, bukan pendagang ya. Tadi mau ngomong penjagal. Ini satunya, ya ampun, dia kasih melet-melet sahabatku. Tuh, satu ini lebih gede, sudah ada tanduknya. Halo sahabatku, kata kambing. Kita tunggu air mendidih dulu ya, nanti akan kita bersihkan. Sebelum aku melanjutkan untuk membersihkan kepala kambing ini, aku mau disclaimer dulu. Khususnya untuk sahabatku yang mungkin kurang nyaman, ada rasa takut atau kasihan ketika aku membersihkan kepala kambing ini, boleh di skip videonya atau boleh nonton yang lain saja ya, daripada nanti sahabatku komen gitu ya, karena aduh kasihan banget ini itu. Jadi ini adalah kepala kambing yang aku beli, memang kondisinya sudah putus dari badannya, alias dia memang sudah mati. Jadi bukan aku yang membuat dia mati ya sahabatku. Dan kemarin waktu aku pergi ke pasar, yang sudah dibersihkan sudah habis terjual gitu ya. Yang masih ada ini yang belum dibersihkan. Nah, lalu aku terpikir ada baiknya juga aku beli yang belum dibersihkan, supaya aku bisa membuat tutorial cara membersihkan kepala kambing yang benar. Karena banyak banget orang masak kepala kambing, jualan kepala kambing yang menurut aku masih kurang bersih gitu ya. Nah, semoga dengan cara aku membersihkan, sahabatku yang kepengen mengkonsumsi kepala kambing atau nanti mungkin dapat bagi kepala kambing bisa mengolahnya di rumah. Itu sih tujuannya ya sahabatku. Aku cuci dulu kepala kambingnya. Ini aku beli satu buah kepalanya ini seharga 70.000 sahabatku. Kalau yang udah dibersihkan katanya jauh lebih mahal. Mungkin hitung-hitung ongkos membersihkannya mungkin ya lebih mahal. Ya ampun sahabatku, dia nggak pernah sikat gigi. Makanya kalau kamu nggak sikat gigi, jadi kuning gini deh giginya. Ini yang satunya lagi. Kita mau pasang sarung tangan dulu. Jadi kenapa dipasangin sarung tangan? Supaya nanti lebih mudah untuk membersihkan bulu kambingnya. Nanti aku kasih lihat caranya ya sahabatku. Airnya sudah mendidih. Kita cemplungin aja ya sahabatku ke dalam air panas.
dengan memasang sarung tangan bukannya memudahkan saya, tapi malah membuat tangan saya jadi panas. Sambil dites-tes ya sahabatku, apakah sudah mudah lepas atau belum. Jujur sahabatku, ini kali pertamanya aku membersihkan kepala kambing dari yang ada bulunya seperti ini. Jadi kemarin aku tanya ke tukang kambingnya, katanya direbus aja seperti nyembelih ayam, lalu tinggal dikikis-kikis. Kita mau kikis-kikis lagi ya, copot nggak ini? Sepertinya belum cukup lama ya aku merebusnya. Kita balikin lagi sahabatku. Ini mah belum mau copot. Tuh, ini susah nih, masih nempel banget. Kita rebus lagi ya sahabatku, sampai dia bisa dilepaskan bulunya. Nah, ini bagian bawah nih gampang nih udah. Dan untuk melepaskan bulu kambing itu harus menggunakan pisau yang sebetulnya ujungnya ini nggak boleh lancip sahabatku. Harusnya dia membulat ke atas mata pisaunya. Tapi dikarenakan aku nggak punya, ya udah pakai yang ada aja. Ini aku ngupasinnya satu-satu dulu ya sahabatku, supaya katanya sih ya, kalau udah kelamaan setelah kita celupin nih nggak langsung dikikis, nanti malah nggak mau cabut lagi bulunya, malah nempel beneran, katanya begitu. Wih, tidak mempan sahabatku, bandel nih kambingnya. Tadi aku rendam sekitar 30 detik ya. Berdasarkan pengalaman aku yang pernah motong ayam, kalau ayam tuh kan celup sebentar angkat udah jadi ya. Nah, kalau ini treatmentnya kayaknya beda deh, nggak bisa seperti ayam asli ya sahabatku. Aku belum pernah bersihkan kepala kambing. Apakah aku berhasil membersihkan kepala kambing ini? Kita ikutin sampai selesai ya sahabatku. Jadi si sarung tangan ini ternyata menyusahkan saya, karena kecelup di air panas otomatis jari tangan aku berasa direbus juga sahabatku. Oh my god. Ini sudah sekitar 1 menit aku merebusnya. Aku pindahkan ke talenan aja sahabatku. Ini asli bulunya tak bergeming sahabatku. Boro-boro mau lepas. Mendingan sahabatku beli yang udah dibersihkan deh. Kalau ini, wah, tidak segampang yang aku bayangkan. Ada juga orang yang menggunakan metode dibakar. Jadi masih dengan buluan ini semua dibakar dengan api. Nah, kalau dengan cara seperti itu menurut aku kurang bagus ya sahabatku, karena bulu-bulunya tertinggal di dalam. Nanti kulit kambingnya jadi tajam gitu ya. Kalau ini kan kita menggunakan metode dicabut bulunya sebenarnya. Jadi dengan cara dikikis seperti ini bukan dicukur ya, tapi lebih ke kayak kecabut dia dengan akar-akar bulunya. Dan sepertinya ini adalah kali pertama dan terakhir aku membersihkan bulu kambing seperti ini. Mendingan aku beli yang udah bersih deh sama si abang-abang, atau kelamaan ini aku merebusnya. Jadi aku tuh nggak mau banyak banget akar rambut atau bulu yang tertinggal di kulitnya sahabatku. Paling tidak agak hilang lah bulunya ini, baru aku bakar. Aku nyerah sahabatku, aku bakar saja supaya lebih bersih. Jadi pastikan kita bakarnya sampai coklat gini ya sahabatku. Kalau kita bakarnya sampai coklat gini, pas dikerik itu jadi crispy kan. Jadi bulu-bulu yang akar bulunya pun akan kebawa nantinya. Di tempat yang dikira banyak bulu itu bakarnya agak lama ya sahabatku.
sampai benar-benar gosong. Ini nanti dia bulunya tuh akan kriuk, akan crispy sampai ke dalamnya. Jadi kalau dicuci nggak ada lagi bagian tajam-tajamnya. Jadi nggak usah ragu untuk membakarnya. Selanjutnya akan kita kikis. Nanti dia akan jadi bersih lagi sahabatku. Tuh ya. Langsung bersih dan mulus. Sahabatku sebagian pasti nanya, kenapa nggak dibakar aja dari awal gitu? Sudah saya jelaskan tadi ya, untuk sebagian bulu itu kalau langsung dibakar, khususnya bulu-bulu yang keras banget, kayak kumis gitu, itu harus dicabut ya sahabatku, supaya dia nggak tajam di kulitnya. Bersih deh. Ini kita bersihinnya baru bagian kulitnya aja. Masih ada bagian gigi, lidah, lubang telinga, mata. Jadi masih panjang nih ceritanya nih sahabatku. Untuk yang satu ini kita taruh dulu. Kita mau lanjut kepala kambing yang kedua. Dan ini adalah percobaan yang kedua. Yang pertama tadi sepertinya suhu airnya tuh terlalu tinggi sahabatku. Katanya suhunya cukup sekitar 80 derajat saja. Kurang lebih ya, kita coba lagi. Dan katanya lagi ngerebusnya tuh jangan semuanya, cukup sebelah-sebelah aja. Kita coba ya sahabatku, apakah betul? Kita coba. Dan betul. Setelah saya capek banget ngebersihin bulu seharian, jadi ternyata yang pertama itu airnya tuh kepanasan. Jadi kalau dia terlalu panas, kulit kambingnya tuh langsung mengkisut gitu sahabatku, sehingga bulunya tuh nggak bisa dilepaskan. Itu ya kesalahan yang pertama tadi. Dan ini gampang banget nih lepasinnya sahabatku. Kupingnya sudah, selanjutnya kita celupkan kepalanya. Tapi bagian sininya memang susah nih sahabatku, lihat tuh. Memang nggak mau dicabut tuh. Tuh, kurang lama kali ya. Sama sahabatku, terasa sulitnya. Tapi ini sepertinya lebih gampang lah dari yang pertama tadi. Intinya harus bersabar banget ya sahabatku. Sahabatku, ternyata ya di bagian sini tetaplah susah sekali. Sejujurnya aku curiga ya, si tukang kambing itu sebetulnya tidak menggunakan metode cabut seperti ini. Kayaknya sih dia pakai pisau cukur deh sahabatku. Soalnya ini beneran super keras ini sahabatku. Tapi kalau menggunakan pisau cukur kayaknya lebih gampang ya. Kayak orang botakin kepala orang gitu. Nah jujur nih sahabatku, aku sudah tidak sabar. Kita cukur saja sahabatku. Ini model cepmek. Ini bukan cepmek lagi nih. Cepgul. Cepak gundul. Soalnya nih kalau mau dicabut seperti yang saya tadi itu nggak bisa sahabatku, jujur aja nih ya, nyerah aku, nggak bisa ya. Setelah dipotong gini, dikikis pun nggak mau. Kita mau ketok tanduknya dulu. Tuh, gitu caranya sahabatku. Tuh, 2 tanduk sudah terlepas. Bisa jadi leontin kalung. Bayangin ya sahabatku, tanduknya aja sudah bisa mudah dilepaskan, tapi bulunya yang susah beneran nih. Tapi sebenarnya saya nggak pengen begini, saya maunya tuh bulunya tuh yang kecabut dengan akar-akar bulunya ya. Kalau dicukur, nah ini bisa nih, saya cukur nih, bersih banget deh pokoknya. Akhirnya aku bakar aja sahabatku. Kita akan bakar sampai selesai, sama seperti yang satunya ya sahabatku. Pas kita bakar di bagian kuping, tiba-tiba kupingnya mengembung sahabatku.
Tuh kalau dibakar gini dia langsung tembem nih. Dan sudah selesai kita membakarnya. Lihat sahabatku, yang tadinya gosong berubah putih lagi ya. Kalau udah seperti ini, selain aromanya enak, dia juga udah bebas dari bulu sahabatku. Jadi nggak ada lagi feel tajam-tajamnya di sini. Sahabatku, saringan kitchen sinknya digigit sama dia. Masih bandel ini kambing. Akhirnya selesai juga sahabatku proses kerik mengerik bulunya. Selanjutnya kita mau belah kepala kambingnya. Kita belah yang kecil dulu ya sahabatku. Pertama-tama kita lukain dulu kulitnya. Sekarang ini banyak banget video orang mengolah kepala kambing secara utuh ya sahabatku. Tapi sebenarnya kalau diolah secara langsung, di bagian dalamnya ini masih kotor sekali loh sahabatku. Ada bagian kuping, bagian mata yang harus kita bersihkan sebelum kita memasaknya. Jadi ini harus kita buka dulu kepalanya nih sahabatku. Seperti membuka durian ya sahabatku. Lihat sahabatku, kalau dimasak langsung tanpa dibersihkan bagian dalamnya, nanti aku kasih lihat ya seberapa lendirnya di rongga sinusnya dan di bagian lidahnya. Lihat sahabatku, lidahnya masih hijau-hijau. Ini adalah bagian sinusnya. Ini di dalam sini penuh dengan lendir. Kita keluarkan dulu otak kambingnya ya sahabatku. Jadi yang doyan ini bisa dimasak, bisa dibikin gulai otak atau digoreng tepung juga bisa. Ini adalah otak kambing. Selanjutnya kita mau membersihkan bagian lidahnya. Jadi ini nggak bisa langsung dimasak ya sahabatku, masih harus dibersihkan lagi baru boleh dimasak. Selanjutnya yang harus kita buang, ini ada rongga sinus namanya. Jadi saya beberapa kali mengomentari postingan orang yang masak kepala kambing secara utuh. Beberapa netizen langsung marah-marah ke saya. Katanya itu sudah bersih kok, katanya gitu ya. Nah, saya kasih tahu nih sahabatku, betapa kotor dan lendirnya bagian dalam sini ya. Coba kalau dimasak langsung. Dan di sini ada tulang telinga yang harus kita bersihkan di balik sini. Seperti ini ya sahabatku, bagian dalamnya harus dibersihkan, jadi nggak bisa langsung dimasak ya, karena ini banyak banget kotorannya. Jadi ini sudah bersih, kotoran telinganya sudah tidak ada. Selanjutnya kita akan keluarkan biji matanya. Jadi saya sudah menjadi seorang dokter-dokteran ahli bedah mata kambing. Selain mata, rongga mulut juga sangat kotor sahabatku. Lihat, ini tidak mungkin dimakan ya. Jadi giginya harus kita buang. Jadi banyak sekali orang memasak tapi tidak memiliki standar kebersihan yang baik, dan banyak customer, banyak konsumen yang tidak mengerti akan kebersihan yang sesungguhnya. Ini adalah giginya yang harus kita buang.
Seperti ini ya sahabatku. Nanti akan kita rebus lagi sambil kita bersihkan bagian-bagian yang begitu kotor penuh lendir. Ini harus benar-benar bersih baru boleh dimasak. Lebih gampang waktu dia masih nyengir begini getoknya sahabatku. Bagi sahabatku yang nggak mau repot, bisa minta tolong si tukang kambing yang belahin ya sahabatku. Nanti dibelahin kok sama si abangnya. Dan banyak sekali kelenjar-kelenjarnya ya sahabatku. Biasanya kalau kita beli yang udah mateng, kelenjar-kelenjar seperti ini sepertinya tidak dibuang. Jadi kalau di tempat sop kambing, otak kambing seperti ini dijual terpisah sahabatku. Seperti ini. Lihat sahabatku, jigongnya banyak ya, hijau-hijau. Cara membuangnya cukup gampang kok sahabatku. Cukup digetok aja pakai punggungnya golok sayur. Dan sekiranya kalau nggak bisa dicabut pakai tang. Seperti ini ya sahabatku. Selanjutnya kita cuci-cuci lagi rongga sinus yang sudah kita kosongkan, gigi-gigi yang sudah dilepas, telinga yang sudah dibersihkan. Seperti ini harusnya ya sahabatku. Jadi kalau kita mau dagang masakan kepala kambing secara utuh, minimal harusnya dibersihkan seperti ini ya sahabatku. Ini adalah lidahnya sahabatku. Harus dibersihkan dulu ya lidahnya. Kita seduh dulu sebentar sebelum kita rebus. Ini rebusnya sebentar aja ya sahabatku. Hanya sekitar 5 menit. Jadi wajib banget ya, bagian putih-putih ini harus dikerok sampai bersih. Kalau untuk makanan yang terpenting harus bersih, harus higienis. Tidak boleh ada bagian putih-putih yang tertinggal sahabatku. Ini lidah sahabatku, lidah yang harus dibersihkan. Ini lidah yang suka komen-komen jahat nih ya, suka nyinyir-nyinyir, ngebully tuh. Kita kerok-kerok dulu lidahnya. Bagian lidah ini penting banget ya, dikerok sampai bersih banget sahabatku. Setelah diseduh dia akan berkulit. Ini harus dikerik sampai bersih banget ya. Ini sudah bersih sekali sahabatku. Sahabatku, seperti inilah kepala kambing yang sudah dibersihkan. Prosesnya cukup panjang. 2 buah kepala kambing ini menghabiskan waktu kurang lebih selama 2 jam. Ini karena syuting ya sahabatku. Kalau tidak diambil videonya sih mungkin 1 jam juga kelar. Tapi ini hasilnya sebersih ini. Dan kalau kita masak, kita makan tanpa perlu was-was. Semoga videonya bermanfaat untuk sahabatku. Semoga sahabatku suka dengan videonya. Kalau suka kasih like ya. Yang baru join buruan subscribe, nyalakan belnya. Karena kita akan terus memberikan informasi, update, tips, dan cara memasak. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Nih buat kamu 1.